Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Masih tetap semangat kan? Ya, bersama TSC, mari coba kita lihat kembali ya. Kita buka kembali, kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita jelaskan tentang macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya cara menurunkan satu besaran turunan dari besaran pokok. Nah, gitu ya. Yang besaran pokok ada 7 itu gimana sih mau dimanfaatkan untuk menyatakan satuan dari soal-soal yang ada di sini gitu. Baik, untuk soal yang pertama. Nah, oke. Soal yang pertama, ini ada gaya. Nah, gaya tentunya di SMP ya, SMP dan MTS adik-adik sudah pernah mempelajari tentang gaya, walaupun tidak sedetail yang nantinya akan kita pelajari gitu. Nah, gaya itu dalam fisika dilambangkan dengan F. Ini soal nomor 1 ya. Oke, gaya itu dilambangkan dengan F. Nah, gitu. Dimana F, ya F itu dirumuskan, ya gaya itu sama dengan massa, oke, dikalikan dengan percepatan. Nah, gitu. Massa itu lambangnya M kecil, kemudian percepatan itu adalah A atau A kecil. Nah, dari sini kita bisa tuliskan satuan dari masing-masing ini. Nah, oke, massa satuannya adalah kilogram. Nah, gitu. Sedangkan percepatan satuannya adalah itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Nah, ini satuan dari percepatan. Nah, sehingga dari sini kita bisa tuliskan bahwa massa itu satuannya, gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, gitu. Ini adalah satuan dari besaran turunan gaya. Nah, ini sering dinamakan sebagai Newton. Nah, gitu. Karena apa? Yang melakukan penelitian tentang berapa sih sebenarnya gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda, kemudian gimana terkait dengan gerak benda, itu adalah Newton. Nah, gitu. Nah, satuannya adalah Newton. Oke, seperti ini untuk soal nomor 1 jawabnya. Ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah energi potensial atau EP. Nah, gitu, EP ya, EP. Sama dengan energi potensial itu rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggian. Nah, gitu. Ini massa percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggian, karena energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya gitu, karena posisinya. Nah, kayak gitu. Nah, kita tinggal tuliskan satuannya. Massa satuannya adalah kilogram. Nah, percepatan gravitasi bumi itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat itu. Sedangkan ketinggian itu satuannya adalah meter. Nah, ini meternya double, sehingga kalau kita tuliskan secara ringkas bisa jadi kilogram meter pangkat 2 dibagi dengan sekon kuadrat. Nah, gitu, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini sering disebut sebagai atau sering dinamakan dengan joule. Nah, gitu. Oke, satuan dari energi adalah joule. Nah, kemudian yang nomor 3. Nah, gitu. Gampang kan ya? Oke, tinggal lanjut nomor 3. Massa jenis zat cair. Oke, massa jenis itu apa? Ya, lambangnya adalah rho. Nah, rho atau massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, gitu. Massa itu masuk besaran pokok kan ya.
Kemudian volume ini masuk besaran turunan. Nah, gitu. Ini juga sama, yang atas-atas ini juga campuran kan, akhirnya ada besaran pokok, besaran turunan yang dicampur jadi satu. Nah, gitu. Jadilah kayak gini. Tuh, kemudian yang massa jenis. Nah, ini sama dengan massa, satuannya kilogram. Kilogram, kemudian volume, satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi satuannya dari massa jenis itu adalah kilogram, meter, kita bawa ke atas ini. Satuannya itu kalau kita bawa ke atas jadi yang mula-mula plus jadi min. Yang mula-mula min jadi plus gitu. Tinggal mindah aja gitu. 10 pangkat min 3. Wah, gitu jadinya. Ini satuan dari massa jenis. Oke, berikutnya yang nomor 4. Oke, yang nomor 4. Nah, nomor 4 adalah tekanan. Tekanan itu lambangnya adalah P besar. Oke, P besar. Nah, ini P besar ya. Tekanan itu dirumuskan gaya tiap satuan luas. Nah, berarti F per A. Nah, kalau di sini kita lihat gaya sudah kita cari tadi satuannya, ini di atas sudah ada. Nah, sudah ada ya. Atau kalau kita mau tulis lagi juga boleh ya. Ini massa. Oke, massa dikali dengan percepatan. Oke. Massa dikali percepatan dibagi dengan luas. Nah, gitu, luas. Nah, gitu. Nah, massa satuannya apa? Kilogram. Percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, dibagi luas. Luas itu adalah meter persegi, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan sama dengan kilogram. Nah, ini meternya. Nah, coba kita susun yang lebih rapi gitu ya. Ini meter per sekon kuadratnya saya letakkan di sini. Nah, gitu. Lah ini ada meter, ya meter pangkat 2 atau meter persegi. Nah, kalau seperti ini kita bisa coret, ya. Kita bisa coret yang atas dengan yang bawah. Wah, gitu kan? Gitu. Nah, sekarang jadi gimana? Jadi sama dengan apa itu? Kilogram meter. Meter pangkat min 1, iya kan? Ini kita bawa ke atas. Yang di bawah pangkatnya pangkat 1, kemudian dibawa ke atas jadi pangkat min 1. Kemudian sekon pangkat min 2. Itu sekon pangkat min 2. Nah, sekarang dilatih ya. Dilatih untuk bagaimana mindahkan satuan yang ada di bawah ini dibawa ke atas gitu. Nah, ini satuan dari tekanan ya, satuan dari tekanan seperti ini. Kemudian soal nomor 5 ya, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 saya letakkan di sini. Oke, soal nomor 5. Nah, dari situ momentum ya, momentum itu adalah P kecil. Nah, beda dengan di situ. Kalau P besar begini, P kecil kayak gitu. Nah, ini P kecil. Nah, P kecil ini sama dengan momentum itu adalah massa hasil kali massa dengan kecepatan. Nah, jadi massanya satuannya adalah kilogram. Kecepatan itu apa satuannya? Sudah ada di atas tadi. Oh, mana? Oh, belum ada ya. Oh, belum ada. Oke. Kecepatan itu berarti apa? Meter per sekon. Nah, gitu. Nah, sehingga ini bisa saya rubah jadi apa? Kilogram meter sekon pangkat min 1. Nah, gitu. Ini satuan dari momentum. Nah, kemudian yang terakhir soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Ya, nomor 6 itu adalah kecepatan. Oh, sudah malah ditanyakan ini ya terakhir itu.
atau sudah dipakai gitu. Nah, kecepatan. Nah, kecepatan itu sama dengan jarak, oke ya, jarak. Namanya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu kan panjang ya, besaran pokok panjang kan yang terkait dengan jarak itu, yaitu satuannya meter. Oke, waktu satuannya detik atau sekon. Nah, gitu. Berarti apa jadinya? Meter per sekon. Jadi meter sekon pangkat min 1. Nah, gitu. Ini kita buat satuan dari besaran-besaran pokok dan turunan sudah diterangkan sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalkan pertanyaannya dilanjut, nah gitu, plus, wah, gitu ya, ditambah gitu, dimensi, sekalian ini saya sampaikan, ya, plus dimensi. Nah, bagaimana dengan dimensinya? Itu. Nah, untuk menjawab ini, mari coba kita lihat satuannya dulu ya, satuan yang sudah kita tulis ini itu. Baik, untuk mencari dimensinya berarti kita tulis yang kayak gini. Nah, kilogram buat kurung siku. Nah, gitu. Kilogram dimensinya adalah M. Kan gitu ya tadi ya, M. Nah, gitu. Terus kemudian panjang, satuannya itu meter ini ya. Dimensinya adalah L. Nah, L tutup kurung. Kemudian ini sekon. Sekon itu dimensinya T ya. Dimensinya adalah T besar. Ya, gitu. T besar berarti ini ya T besar. Tapi saya letakkan di atas sekalian. Sehingga ini perlu kita pangkatnya 2 gitu. Sehingga kalau kita bawa ke atas jadi pangkat min 2. Wah, gitu caranya ya. Yang punya pangkat ini sekon, bukan semuanya ya, seperti itu. Nah, coba lanjut yang sini. Oke, coba ini dimensinya gimana? Dimensinya jadi kilogram, dimensinya adalah M. Tulis saja gitu. M. Terus kemudian meter, dimensinya adalah L. Oke, L di kuadrat. Nah, ini kan kuadrat ya, kuadrat. Nah, sekonnya pangkat 2 di bawah. Kita bawa ke atas. Ini jadi T, sekon itu T, pangkat berapa? Min 2. Gitu caranya. Nah, gampang kan? Oke, gampang fisika itu ya. Tuh, makanya yang rajin. Nah, gitu ya. Baik, kemudian lanjut yang ini. Oke. Kilogram. Ini dimensinya M. Nah, gitu, dimensinya M. Terus apa namanya? Meter. Meter dimensinya apa? L. Ke L besar kurung siku pangkat min 3. Oke, lanjut sini. Oke, ini. Oke, ini adalah M. Ya, satuannya kilogram. Nah, gitu. Kemudian ini L. Oke. L pangkat min 1. Min 1. Kemudian waktunya T. Pangkatnya min 2. Nah, gitu. Nah, lanjut coba yang ini. Sebelah sini ya. Nah, yang di sini apa ini ya? M. Oke. Oke, gitu. Kemudian ada GL. Nah, ya gitu. Kemudian T. Nah, T pangkat min 1. Itu. Nah, yang paling terakhir ini, yang paling mudah apa ini? L. Ya, ini L. Oke. Kemudian T pangkat min 1. Nah, gitu adik-adik ya. Nah, itu cara bagaimana menuliskan dimensi dari satuan-satuan yang sudah diketahui. Nah, maka dari itu kalau misalkan nanti ada pertanyaan, Anda disuruh nyari dimensinya, berarti harus tahu dulu satuannya. Nah, kayak gitu ya. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Untuk pembahasan tentang contoh-contoh dari besaran turunan
dan bagaimana mengubah menjadi dimensi yang seharusnya kita tuliskan seperti ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya agar video-video pembelajaran berikutnya eh, bisa kita munculkan dengan lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Baik, saya akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.